Perempuan lagi-lagi jadi korban tindakan asusila oknum dokter. Rumah sakit atau klinik kesehatan yang sepatutnya menjadi wilayah yang bisa dipercaya dan dokter yang sepatutnya menjadi malaikat penolong justru menjadi sebaliknya. Pada 9 April, masyarakat khususnya netizen dibuat heboh dengan kasus pemerkosaan oleh dokter berinisial PA yang tengah menjalani praktik dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Kasus ini membuat kaum perempuan bergidik lantaran tersangka oknum dokter melakukan pembiusan lalu memperkosa korban yang saat itu tengah menunggu ayahnya yang tengah kritis. Kurang dari sepekan, yakni 15 April, masyarakat pun dibuat geram dengan ulah oknum dokter lainnya yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien perempuan saat melakukan USG kandungan. Rekaman CCTV saat sang oknum dokter pun tersebar di media sosial. Ironisnya, peristiwa tersebut sudah terjadi pada 20 Juni 2024 atau setahun lalu dan satu orang korban telah melapor. Kasus asusila ini pun membuat anggota Komisi 3 DPR Ahmad Syahroni geram dan mendesak polisi segera menangkap sang oknum dokter. Penegakan aturan hukumnya Polres Garut yang tahu. Mestinya sih sama, nggak perlu lagi penyelidikan lah, ini kan jelas di depan mata kok. Nggak perlu Komisi 3 untuk mengawal. Nggak perlu, ini depan mata, nggak perlu. Tapi kalau dia lambat, 1 kali 24 jam ini dokter nggak ketangkep, saya minta Kapolri Polres Garut ganti. Dan usai menjadi viral dan diberitakan, pada Selasa malam, polisi akhirnya menangkap sang oknum dokter kandungan berinisial MSF. Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Joko Prihatin, menyebut ada 2 pasien menjadi korban dugaan pelecehan yang dilakukan dokter MSF. Deret kasus kekerasan seksual oleh sejumlah oknum dokter pun memicu ketakutan pada masyarakat. Dokter yang seharusnya menjadi penyelamat pasien justru sebaliknya menjadi monster kekerasan seksual. Menanggapi soal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku para pelaku kekerasan seksual tidak terkecuali dokter harus dihukum berat agar menimbulkan efek jera. Selain itu, Menteri Budi juga akan meminta dokter untuk menjalani tes mental. Ini kan bisa dicegah, ini kan masalah kejiwaan, masalah mental. Nah sekarang Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu. Dan setiap tahun, karena mereka kan under a lot of pressure, tekanannya banyak. Terkait soal tes mental atau kejiwaan dokter, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Dokter Jiwa Indonesia, Andi Jayalangkara, menyebut tes mental sepatutnya tidak hanya diterapkan pada dokter saja. Agar keamanan pasien selalu terjaga, seluruh tenaga kesehatan termasuk perawat yang bersentuhan dengan pasien juga harus menjalani tes mental. Saya kira bukan hanya dokter PPDS, tetapi semua yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, baik itu perawat atau karyawan atau apa yang bekerja di rumah sakit, yang bersentuhan dengan pelayanan kesehatan, itu seharusnya diperiksa juga supaya kenyamanan, safety daripada pasien itu bisa terjaga dan kita bisa menghindari hal-hal yang asusila yang kemungkinan bukan hanya dokter tetapi banyak juga dari tenaga-tenaga medis yang lain mungkin. Kasus kekerasan seksual setiap tahun tercatat ribuan kasus. Data Komnas Perempuan menyebut kasus kekerasan seksual pada Mei 2022 hingga Desember 2023 mencapai 4.179 kasus. Sementara kasus kekerasan berbasis gender pada tahun 2024 meningkat dari 298.000 kasus menjadi 330.000 kasus. Kasus kekerasan seksual pun seperti fenomena gunung es yang artinya jumlah kasus yang sebenarnya bisa lebih banyak dari data kasus yang dilaporkan. Tim Liputan CNN Indonesia.